Kalau ngomongin SUV gagah, biasanya yang kebayang langsung itu Pajero Sport Raja jalanan yang sering kita temuin di tol atau parkiran mall. Tapi sekarang ada penantang baru dari Tiongkok yang bawa gaya retro off-road tapi fitur rasa miliaran, yaitu GW M-Tank 300. Nah, pertanyaannya, kalau dua cumi darat ini kita adu mekanik, mana yang lebih worth it untuk dibawa pulang? Di satu sisi Pajero Sport udah punya nama besar, mesin diesel tangguh, dan jaringan servis segede warung Indomie di seluruh Indonesia. Tapi di sisi lain, Tank 300 datang bawa modal tampang sangar, fitur teknologi segambreng, dan harga yang bikin banyak orang ngelirik. Ibaratnya satu ini senior kampus, satu lagi mahasiswa baru tapi langsung beli MacBook Pro. Jadi di video kali ini kita bakal kupas tuntas keduanya, mulai dari desain, performa, kenyamanan, sampai fitur-fitur yang bikin kita mikir lah, kok Pajero nggak ada ya? Siap-siap, karena komparasi ini bakal bikin fans Pajero mulai gelisah dan fans Tank 300 makin pede ngajak camping. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dengan Mitsubishi Pajero Sport. Setelah diluncurkan di Thailand pada Maret lalu, akhirnya PT MMK SI meluncurkan New Pajero Sport 2024 di Indonesia. New Pajero Sport mengusung konsep Mitsubishi Motorsness yang siap untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kualitas petualangan para penggunanya. Dari segi estetis, model ini memiliki desain eksterior lebih menarik yang membedakannya dari model terdahulu. Antara lain melalui tampilan grill depan heksagonal dan bumper depan, serta under garnish yang didesain ulang, sehingga menjadikan penampilan yang lebih tegas dan berkarakter. Kemudian New Pajero Sport juga hadir dengan desain baru untuk velg alloy wheel 18 inci. Kini menggunakan motif mirip baling-baling yang hadir dengan pilihan monotone dan two-tone untuk memberikan kesan tersendiri yang menambah daya tarik penampilan model ini. Lantas pada area belakang juga terlihat ada perubahan desain di bagian rear under garnish, lengkap dengan imbuhan rear reflector demi peningkatan visibilitas bagi kendaraan lain di malam hari. Perubahan minor juga bukan hanya terjadi di eksterior, tapi juga untuk layout kabinnya. Sisi interior ditingkatkan secara signifikan dengan tema tampilan sporty premium yang dirancang untuk kenyamanan optimal di semua kursi. Didesain untuk meningkatkan kenyamanan dan modernitas seluruh jok SUV, 7-seater ini sekarang dilapis material sintetik leather disertai heat guard two-tone color, yang memadukan warna elegan hitam dan burgundy. Beberapa fitur yang juga sudah tersemat di mobil ini diantaranya AC Dual Zone dengan filter Nano X, wireless phone charger, head unit 8 inci dengan smartphone link display, electric parking brake with brake auto hold, serta masih banyak lagi. SUV Mitsubishi ini tetap menawarkan performa yang mengesankan dengan dua varian mesin diesel turbo berteknologi tinggi. Pada varian Dakar, SUV ini dilengkapi dengan mesin berkode 4N15. Mesin ini memiliki kubikasi 2442 cc-nya dengan tambahan teknologi turbo intercooler diesel Euro 4 dan konfigurasi 4 silinder. Tenaga yang dihasilkan mencapai 181 PS dengan torsi puncak 430 Nm. Spesifikasi ini memberikan akselerasi yang kuat dan responsif, ideal untuk medan off-road dan perjalanan jarak jauh.
Selain perubahan pada bagian eksterior dan interior, hal menarik lainnya yang bisa kalian temui dari New Mitsubishi Pajero Sport 2024 adalah dari sisi kelengkapan fitur keselamatan. SUV ladder frame ini sekarang sudah dibekali perangkat Advanced Driver Assistance System yang makin lengkap. Berikut adalah fitur tersebut. Lalu bagaimana soal harga? Berikut adalah daftar harga New Mitsubishi Pajero Sport 2024 Indonesia. Berikut adalah Great Wall Motor Tank 300. Kita mulai dengan performa. Di balik kap mesinnya, tank 300 diesel dibekali mesin 2,4 liter turbo diesel GW 4D24 4 silinder. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 181 PS dan torsi brutal 480 Nm yang bisa keluar di putaran rendah mulai 1500 RPM aja. Artinya, gas dikit langsung ngacir. Ditambah transmisi otomatis 9 percepatan buatan sendiri, rasio gigi rapatnya bikin efisiensi dan respons gasnya mantap, cocok buat jalanan kota, tapi tetap gahar pas diajak off-road berat. Karakternya lebih ke arah diesel modern dengan turbo lag yang minimal dan dorongan torsi di putaran bawah yang mantap. Pengendalian juga terasa beda karena mobil ini pakai sasis ladder frame, tapi GWM ngasih tuning suspensi yang surprisingly nyaman, walau tetap terasa tangguh. Steeringnya cukup ringan buat ukuran SUV berbadan besar, dan sistem 4WD-nya bisa dikonfigurasi dengan berbagai mode mulai dari rock, mood, hingga sun. Masuk ke kabin, aura mewah langsung terasa. Dashboardnya horizontal dan tegas, mirip-mirip SUV Jerman seperti G-Class atau Defender. Dua layar 12,3 inci, satu untuk klaster digital dan satu lagi infotainment. UI-nya responsif, bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Ada ambient light warna-warni, wireless charger, ventilated seat, sampai jam analog di tengah dashboard yang ngasih nuansa jet fighter stylish banget. Kualitas material nggak main-main. Jok dibalut kulit nappa dengan perforated pattern, soft touch hampir di semua sisi, dan tombol-tombol fisiknya punya clutch key feel yang premium. Bahkan menghandle pintunya aja dibuat tebal dan solid. Posisi duduk commanding, visibilitas luas, dan pengaturan jok elektrik plus lumbar support. Ada panoramic sunroof juga buat nambah kesan lega. Ini SUV diesel, tapi rasa kabinnya lebih ke SUV semiliaran. Secara desain, dari depan tank 300 diesel bener-bener bata alias box tapi elegan. Grill besar berbentuk segi 5 dilengkapi logo tank di tengah. Lampu utamanya bundar dengan DRL yang mengelilingi bentuk lingkaran penuh. Retro 5 tapi high-tech karena udah full LED dengan auto high beam. Bumpernya punya skid plate besar warna silver dan bentuk airdamnya gagah, ngasih kesan mobil petualang sejati. Di sisi samping, proporsinya tinggi dan kokoh, khas SUV hardcore. Fendernya sedikit menonjol, side step tebal udah built-in, dan roof rail di atas bikin makin siap bawa roof box atau rak buat petualangan. Velgnya pakai ukuran 18 inci dengan desain two-tone sporty. Ban yang digunakan juga semi off-road, cocok buat harian, tapi tetap tangguh buat nanjak gunung. Bagian belakangnya tetap mempertahankan desain militer tapi tetap stylish. Ban serep ditempel di pintu bagasi seperti SUV off-road sejati. Lampu belakang berbentuk kotak dengan LED yang tajam dan bumpernya punya skid plate juga. Tailgate-nya buka samping, bukan ke atas tapi justru cocok buat akses barang di medan berat. Kesan sangar dapat banget dari semua sudut. Soal safety, ini yang bikin makin menggoda. Tank 300 diesel udah punya ADAS level 2, Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Lane Keeping Assist, Automatic Emergency Braking, dan Blind Spot Monitor. Ada juga kamera 360 dengan mode Transparent Chassis biar bisa lihat bawah mobil kayak X-Ray.
Parking sensor depan belakang lengkap dan ada 6 airbag. Jadi meski tampil maco, tapi soal keselamatan juga nggak main-main. Infotainment sistemnya cukup lengkap dengan suara yang keluar dari speaker premium. Ada equalizer, bisa mirroring ke layar kedua, dan menu off-road pun ditampilkan di layar, termasuk kemiringan sasis dan tekanan ban. Sistem navigasinya juga built-in dan bisa update over the air. Jarang banget ada SUV diesel yang infotainmentnya niat kayak gini. Ini yang bikin makin menarik. GWM kasih garansi mesin 10 tahun atau 1 juta kilometer, plus garansi umum 7 tahun atau 200.000 kilometer. Perawatan berkala katanya bakal ditangani langsung oleh jaringan resmi GWM Indonesia. Untuk SUV baru, mereka cukup agresif bikin calon pembeli percaya dan berani ninggalin brand Jepang. Tank 300 diesel dijual mulai dari 598 sampai 658 juta rupiah varian 4x4 full spec. Kalau dibandingin Pajero Dakar 4x4 yang harganya udah di atas 700 jutaan, jelas ini bisa jadi alternatif value for money. Apalagi secara fitur dan teknologi, Tank 300 diesel bisa ngasih rasa SUV Eropa, tapi harga masih di level Jepang. Secara keseluruhan, GWM Tank 300 diesel hadir bukan cuma buat gaya-gayaan. Ini SUV serius, siap diajak belusukan ke hutan Kalimantan, tapi juga nyaman buat nongkrong di SCBD. Kombinasi desain retro modern, fitur segambreng, dan mesin diesel torsi besar bikin dia jadi pemain baru yang layak dilirik. Kalau misalnya nih, ada yang tiba-tiba baik hati mau ngasih Anda salah satu dari 2 mobil ini secara cuma-cuma. Mau pilih GWM Tank 300 yang penuh fitur dan gaya retro, atau Mitsubishi Pajero Sport yang udah terbukti tangguh di jalanan? Tulis pilihan Anda beserta alasannya di kolom komentar, biar kita lihat mana yang lebih banyak penggemarnya.